Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas kita yang istimewa ini dalam pembelajaran SKI. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Irwan. Mohon teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Irwan. Marilah kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa tadi, semoga nanti segala yang kita laksanakan di siang hari ini diberkahi oleh Allah, diberi kelancaran dan bisa bermanfaat untuk hidup kita ke depan. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, saya Pak Dayat absen terlebih dahulu, nggih. Siapa saja yang masuk dan tidak masuk. 1, Joko Effendi. Iya Bapak. Hadir. Alhamdulillah. Miratun Nisa. Miratun Nisa. Oh ya. Iya, alhamdulillah. Khairul Fatah. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Mas Irwan tadi mimpin doa nggih. Hadir. Mas Junaidi Khalil. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Muhammad Idris. Hadir. Hadir. Imam Hambali. Hadir. Hadir. Mana? Hadir. Imam. Nah, itu baru dari kamar mandi tuh, Pak. Wah, ya. Marno. Hadir Pak, hadir. Hadir, alhamdulillah. Jumain Adi Saputro. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Kristina Damayanti. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Terus Mu'alim. Mana Mu'alim? Kondangan, Pak. Hadir Pak. Wah, hadir. Wah, hadir. Masih di Muhammad belakang, Ridwan Kurniawan. Muhammad Ridwan Kurniawan. Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita sekali lagi bisa berkumpul di ruangan ini, belajar SKI lagi bareng Pak Dayat. Insya Allah hari ini kita akan melangkah kepada materi selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang masa sebelum Rasulullah dan juga beberapa biografi Rasulullah, gitu nggih. Nah, kemarin kita sudah belajar kan, dicoba Pak Dayat cek lagi satu persatu tentang pemahaman kalian pada materi yang sudah Pak Dayat sampaikan kemarin. Mas Imam Hambali, mana Mas Imam ini tadi? Mas Imam ke belakang Pak tadi. Wah, ke belakang, belum datang kok ke lagi. belakang terus, Ke belakang terus Pak Imam. Ya, iya. Yuk, Mas Imam, Pak Nggih, Dayat Pak. tanya, nggih. Nggih. Ayahnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa, Pak Imam? Mas Imam? Abdul Muthalib, Pak. Abdul Muthalib. Kemudian ganti Damayanti. Nah tadi Damayanti.
Masih di belakang, Iya, Pak. Di belakang. Nah, Pak Damayanti lah. Masih di belakang Baru masuk itu. itu, Kurang Pak. Itu baru memperhatikan itu. masuk. Ayo. Iya, kurang memperhatikan itu. Jadi, tolong yuk diperhatikan. Fokus ke Pak Dayat hari ini dulu. Nanti baru kalau mau ke belakang atau main-main nanti ada jam istirahat tersendiri. Gitu, Ge. Nggih. Nggih, Pak. Damayanti, ibunya Rasulullah itu siapa namanya? Siapa ya Pak? Saya lupa. Weh, masa lupa? Atau teman-teman yang lain? Ada yang bisa Siti Aminah, jawab? Pak. Siti Aminah. Wah, Siti Siti Aminah, Aminah, Pak. alhamdulillah. Ma'adi Iya, Pak, Siti Saputro, Aminah. Imam Habali. Nah, ada. Nah, ingat. Diingat-ingat, Ge. Rasulullah itu lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Kemudian ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Rasulullah lahir di tahun yang kita biasanya populer di sekitar kita itu disebut tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah, Adi Saputro? Karena Gajahnya banyak, Pak. Gajahnya banyak. Tuh, bukan. Mas Adi. Ya, karena pada waktu tersebut ketika Rasulullah lahir itu ada kejadian tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah, Pak. Iya, tepat sekali Mas Adi Saputro, luar biasa itu. Jadi waktu Rasulullah itu menjelang kelahiran Rasulullah itu ada tentara Abraha bersama dengan tentara gajahnya itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Pak Guru. Ya Pak Imam, Mas Imam. Itu tadi Pak Adi nggak sopan, Pak Guru, kakinya nengkreng. Oh iya Pak Adi, Mas Adi, maaf. Ya, itu Kakinya tadi masa kakinya begini, jegang Pak Guru. gitu gimana ya? Ya. Tolong kakinya diturunkan. Ayo. Posisinya di masjid karena cari tempat yang aman, jadi ya dia lebih duduknya seperti ini. Wah, iya karena emang kondisi kita sedang online nggih, pembelajaran online. Tapi tolong Pak, nggih, tolong Mas Adi juga dikondisikan nggih, kakinya ojo dhuwur-dhuwur, engko ndak ketok wis bahaya itu. Jadi gitu. Jadi sekali lagi tadi Pak Dayat ulangi nggih, Rasulullah itu lahir pada tahun di mana pada saat Raja Abraha itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha membawa pasukannya yang hampir semuanya sebagian besar itu menunggangi gajah. Tapi karena kuasanya Allah, karena kebesarannya Allah, Allah mengirimkan bantuan kepada orang-orang Mekah waktu itu dengan menghancurkan tentara gajah itu. Allah ngirim nopo Marno untuk menghancurkan pasukan gajah itu. Burung ababil, Pak. Alamun itu, Pak. Burung albabil, Apa Pak Idris? Alamun. Idris. Ini kolo-kolo, alamun. Pak. Ini kolo-kolo. Ngirim burung ababil, betul sekali Mas Marno. Wah, Jadi pinter, Pak. Nah, Saya ya salah ya? pintar, ada peningkatan itu. Jadi Allah mengirim burung ababil untuk kemudian menghancurkan pasukan Abraha yang menunggangi Ka'bah itu tadi. Itu apa yang sudah kita pelajari kemarin anak-anak. Jadi hari ini kita akan coba menginjak kepada materi berikutnya, yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, apa toh yang menjadi misi dan strategi dakwah dari Rasulullah itu tadi, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu diutus Allah untuk seluruh umat di dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita akan mempelajari misi dan strategi Rasulullah berdakwah di Mekah itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul rahmat bagi seluruh alam gitu. Tujuannya kenapa kita harus belajar ini anak-anak? Kenapa kita harus mempelajari ini dengan sebaik-baiknya anak-anak? Karena dengan kita mengetahui misi dan strategi dakwah Rasulullah ini, kita bisa meniru apa yang menjadi cara strategi Rasulullah dalam berdakwah di Mekah waktu itu. Kemudian kedua, kita juga bisa menunjukkan dengan mengetahui strategi Rasulullah, diharapkan kita juga bisa kita aplikasikan
agar kita bisa praktekkan nanti di masyarakat bahwa oh ternyata yang dilakukan Rasulullah itu adalah benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk Rasulullah saja, tapi kita juga dengan meneladani strategi Rasulullah tadi, diharapkan kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Gitu nggih anak-anak nggih. Itu yang akan kita pelajari hari ini, dan agar pembelajaran kita di siang hari ini juga tidak terlalu monoton. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Dayat ngajar banyak cerita kepada kalian dan banyak sekali yang ngantuk itu kemarin. Loh, Mira sudah ngantuk. Mira Nisa mana ini? Ayo ngantuk. Udah tidur toh itu? Ayo, on cam. Adi juga tadi baru lagi dilokke kok wis on cam lagi kemana tadi? Kok nggak izin tadi? Ayo, semuanya sekarang diperhatikan lagi kepada Pak Dayat hari ini agar kalian tidak terasa bosan, agar kalian tidak terasa gimana ya, tidak ngantuk, tidak jenuh gitu. Hari ini kalian akan Pak Dayat bagi dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan Pak Dayat kasih tugas. Oke, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, terus nanti masing-masing kelompok akan Pak Dayat beri tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Tujuannya nanti hasil diskusi itu nanti bisa kalian presentasikan secara berkelompok di depan kelas. Itu nggih, bisa nggih. Sekarang dipilih kelompoknya Pak Dayat tentukan saja nggih agar agak cepat nggih. Kelompok 1 itu Joko Effendi, Miratun Nisa, Khairul Fatah, Irwan Setiawan, Junaidi Khalil dan Muhammad Idris. Itu kelompok 1 nggih, diingat-ingat. Itu diingat-ingat. Terus kemudian kelompok 2 Imam Hambali, Marno, Jumain Adi Saputro, Kristina Damayanti, Mualim, dan Muhammad Ridwan Kurniawan. Itu kelompok 2. Siap Pak Guru. Silahkan kalian berkelompok berdasarkan kelompok 1 berdasarkan kelompok masing-masing. Kalian bisa berkelompok untuk kemudian nanti mendiskusikan beberapa hal. Itu nggih. Apa yang akan kalian diskusikan? Kalian nanti akan mendiskusikan niki sebentar. Di layar nanti akan tampil beberapa slide yang bisa kalian kendalikan, yang bisa kalian atur posisinya sendiri, tidak harus Pak Dayat. Kalian bisa mengoperasikan slide-nya sendiri-sendiri. Itu adalah materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tugas kalian adalah pada masing-masing kelompok adalah membaca dan mempelajari semua materi yang sudah ada di PowerPoint tersebut untuk nanti bisa kalian diskusikan bersama. Setelah kalian selesai mendiskusikan hal tersebut, setelah kalian selesai mendiskusikan materi tersebut, nanti di akhir tugas kalian adalah menyusun ini tugasnya. Untuk kelompok 1 nanti silahkan kalian mengklasifikasikan klasifikasi itu mengelompokkan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu seperti apa. Jadi dari materi yang sudah kalian pelajari tadi, kalian membuat pengelompokan, dikelompokkan misi dakwah Rasulullah di Mekah itu apa, kemudian diberikan Rasulullah strateginya bagaimana. Contohnya di sini Pak Dayat ada contoh ini nomor 1. Misi dakwah Rasulullah itu nomor 1 adalah membangun manusia yang berakhlak mulia. Tadi kemarin juga sudah kita pelajari bahwa masa sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul itu, masyarakat Arab itu adalah dalam kondisi
jahiliyah. Yaitu jahiliyah bahwa mereka itu bodoh dalam arti tidak bodoh ora iso maca tulis gitu, tidak ya, tapi bodoh dalam arti mereka tidak mau mengenal kepada aturan Allah. Nah, strategi dakwah yang dipakai untuk membangun manusia yang berakhlak mulia itu apa strateginya? Strateginya adalah Rasulullah memberikan contoh perilaku meski berperilaku mulia meskipun diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy. Bahwa banyak banget toh kemarin itu contoh-contoh yang Pak Dayat sampaikan bahwa walaupun Rasulullah itu diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy, tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun membalas kaum Quraisy itu dengan cara yang kasar ataupun cara yang buruk. Jadi Rasulullah selalu berperilaku baik, selalu berperilaku mulia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, nanti kelompok 1 bertugas membuat tabel ini tadi, melengkapi tabel ini tadi. Nomor 2, 3, 4, 5 ini nanti silahkan oleh kelompok 2 dilengkapi dan kemudian nanti dipresentasikan di depan. Jelas gini kelompok 1 aturannya? Jelas. Alhamdulillah. Sedangkan untuk kelompok 2 tugasnya adalah mendeskripsikan kegiatan yang merupakan tindakan meneladani Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian nanti mengidentifikasi atau menyebutkan perilaku-perilaku kita yang mana itu adalah perilaku yang dicontoh dari perilaku Rasulullah kemarin yang sudah kalian pelajari itu tadi. Interaksi bersama ini maksudnya gimana? Kan kita berinteraksi bersama itu tidak hanya di kelas gitu, tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, juga di masyarakat, bersama tetangga gitu. Tindakan-tindakan apa saja yang mana itu adalah mencontoh perilaku teladan dari Rasulullah. Pak Dayat kasih satu contoh untuk kelompok 2 itu. 1, interaksi bersama teman sekelas contohnya. Tindakannya apa? Perilakunya apa dalam rangka berinteraksi dengan teman sekelas itu? Tindakannya adalah mungkin 1, mengajak teman makan di kantin. Pak Dayat. Nggih, Pak, maksudnya Pak Dayat mau ke belakang. Oh, nggih, silakan. Jangan lama-lama nggih, ke belakang kan lo. Sekedar. Contohnya, tindakannya apa? Contoh tindakan interaksi bersama temannya tadi. 1, mengajak teman makan di kantin dengan duduk dan menggunakan tangan kanan. Untuk perilaku Rasulullah yang mana? Rasulullah sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bagaimana kita tahu kalau ada teman kita di kantin itu makan dengan tidak sopan, dengan tidak makan dengan berdiri, makan dengan tangan kanan. Kita harus mengingatkan sebagai bentuk teladan pelaksana amar ma'ruf nahi. Gitu nggih anak-anak. Pak Guru, tanya Pak Guru. Nggih, Mas Imam, gimana? Kalau makan pakai tangan nggak usah pakai sendok, katanya itu sunnah Rasul Pak Guru. Betul apa tidak Pak Guru? Betul. Memang dulu Rasulullah melaksanakan itu begitu, makanya tidak pakai sendok. Nah, sekarang ada sunnah Rasul, ada namanya sunnah Rasul itu ada yang bisa diterapkan di sekarang, letterlek pasti kudu podo seperti sekarang, tapi ada juga yang tidak bisa dipraktekkan kudu sama seperti itu. Contoh, kalau Mas Imam makan harus pakai disunahkan jare mengikuti sunnah harus pakai harus pakai tangan gitu. Kalau Mas Imam makan mie ayam pakai tangan, piye kuwi engko terusan. Siji panas, melocot, tangannya melepoh kuwi engko. Diuntal Pak Guru, langsung diuntal. Lunyu kuwi mesti lah arek megang mie-nya itu bagaimana. Jadi Mas Imam ada sunnah yang letterlek harus diikuti sama seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi ada juga yang bisa dinegosiasikan. Contoh juga, zaman Rasulullah itu tidak ada sepeda motor loh Mas Imam. Lah sekarang Mas Imam berangkat ke sekolah pakai sepeda motor. Artinya mungkin gitu lah. Jadi
di hati-hati. Sunnah, tapi ada yang fleksibel, ada juga yang kaku. Oh, anak-anak sayang sekali waktu kita hari ini pembelajaran kita sudah habis. Pembelajaran kita hari ini yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah itu ada misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu mencakup kepada beberapa hal, nggih. Satu, mengajarkan ketauhidan, membangun manusia yang berakhlak mulia, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah tadi dan berperilaku baik dan memuliakan manusia dan membawa kedamaian dan kemudian memberikan teladan yang baik kepada manusia. Dan anak-anak sesuai kelompok yang tadi sudah Pak Dayat bagi, silakan nanti itu tetap didiskusikan sampai bersama kelompoknya masing-masing dengan belajar kelompok. Pertemuan selanjutnya, pertemuan pekan depan, masing-masing semua kelompok maju ke depan untuk nanti mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi kalian. Paham nggih? Paham nggih, alhamdulillah. Karena sudah bel berbunyi, Pak Dayat akhiri terlebih dahulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan Pak Dayat yang menyinggung dan tidak berkenan di hati kalian. Pak Dayat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.